Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Ratu Susandra, BP 191084234, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Publik di Sumatera Barat. Dengan dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Desna Aromatika, SAP MAP, pembimbing 2, Bapak Dr. Henry Kuswara, SIP MSoc SC, dengan dosen penguji 1, Bapak Malse Yulivestra, SOS MAP, penguji 2, Bapak Muhammad Ihsan Kabullah, SIP MPA, dengan penguji 3, Ibu Kusdarini, SIP MPA. Yang pertama, latar belakang masalah. Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur dari pelayanan yang berkualitas. Namun, di Indonesia, pemenuhan standar pelayanan publik tersebut masih jauh dari target. Padahal, pelayanan publik yang berkualitas merupakan tugas penting dari pemerintah. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun, pada penerapannya, hal tersebut masih menimbulkan permasalahan. Salah satunya tentang standar pelayanan publik yang belum terimplementasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, Ombudsman membentuk peraturan terkait penanganan permasalahan standar pelayanan publik dengan mengadakan penilaian terhadap standar pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilandaskan pada yang pertama, PO Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Yang kedua, SK Ketua Ombudsman Provinsi Sumatera Barat tentang penyelenggaraan penilaian standar pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di Sumatera Barat sendiri, untuk nilai yang sudah dipublikasikan yaitu dari tahun 2021 dan juga tahun 2022. Nah, untuk Sumatera Barat meraih peringkat 25 pada tahun 2021 dengan nilai 68,52 menjadi peringkat ke-11 tahun 2022 dengan nilai 82,60. Nah, bisa dilihat bahwa nilai yang didapat Ombudsman dari tahun 2021 ke 2022 itu sangat signifikan peningkatannya. Nah, namun jika dilihat lebih detail, maka pengimplementasian penilaian belum merata ke daerah, kota, atau kabupaten di Sumatera Barat. Nah, fenomena empiris dan teoritisnya itu, yang pertama, adanya peningkatan untuk nilai provinsi Sumatera Barat, namun terdapat penurunan dan nilai tetap pada daerah, kabupaten, kota di Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokus penelitian, yang alasan pertama yaitu Ombudsman merupakan lembaga pengawas yang berwenang menilai standar pelayanan publik di Indonesia. Alasan kedua, penilaian di Provinsi Sumatera Barat naik dengan signifikan. Nah, peneliti ingin mengetahui bagaimana sih peran Ombudsman dalam penaikan nilai standar pelayanan publik yang signifikan itu. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Sumatera Barat sudah terimplementasi? Yang kedua, bagaimana peran Ombudsman dalam meningkatkan standar pelayanan publik di Sumatera Barat? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mendefinisikan, mendeskripsikan, menganalisa bagaimana peran Ombudsman dalam meningkatkan standar pelayanan publik di Sumatera Barat. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritis berkontribusi terhadap Departemen Administrasi Publik dalam kajian kebijakan publik, terutama pada pengkajian standar pelayanan publik. Yang selanjutnya, manfaat praktis yaitu mendapatkan gelar sarjana dan menginformasikan penerapan standar pelayanan publik di Sumatera Barat. Selanjutnya, studi penelitian terdahulu. Yang pertama, dari Devi Suryani pada tahun 2009 yang berjudul Pengaruh Penilaian Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 terhadap perbaikan pelayanan publik di pemerintah Kota Batam. Selanjutnya, Siti Rizky Utami, Evaluasi Program Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya, Mulyanto pada tahun 2016 dengan judul Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kelurahan di Wilayah Kota Kediri. Selanjutnya, oleh Niputu Anik tahun 2020 dengan judul Analisis Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kelurahan Renon, Kota Denpasar. Selanjutnya, Fadli Vinanda pada tahun 2017 yang berjudul Studi tentang Pelaksanaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Bantuas, Kota Samarinda. Nah, untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi Edward III dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Skema pemikiran dari penelitian ini yaitu yang pertama dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mana Ombudsman ini menurunkan atau membentuk suatu peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik serta adanya surat keputusan Ketua Ombudsman. Nah, setelah itu, peneliti ingin meneliti bagaimana sih peran Ombudsman dalam meningkatkan standar pelayanan publik di Sumatera Barat. Yang menggunakan teori implementasi Edward III dengan variable communication, research, disposition, dan bureaucratic structure. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengacu pada penyelesaian permasalahan yang terjadi. Yang selanjutnya, implementasi kebijakan merupakan proses penerapan dari kebijakan publik yang dapat diukur tingkat keberhasilannya menggunakan variabel-variabel tertentu. Yang ketiga, standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang dijadikan acuan kualitas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri atas variabel-variabel yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, penilaian kepatuhan merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang mana berisi set indikator penilaian. Yang kelima, nilai kepatuhan yaitu penilaian yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan publik terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Nah, selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, variabel komunikasi dengan indikator mekanisme pihak yang terlibat, isi pesan, serta ketepatan waktu. Dengan mengukur, mendeskripsikan cara aktor menyampaikan kebijakan, menganalisis pihak yang terlibat, menganalisis penghambat implementasi, serta kapan sih aktor menyampaikan isi dari kebijakan tersebut. Variabel selanjutnya, sumber daya dengan indikator kualitas, kuantitas, sarana prasarana, dan dana. Bagaimana sih cara pengukurannya? Itu dengan mendeskripsikan kemampuan implementer, jumlah implementer, peran dalam kebijakan, kesanggupan implementer, ketersediaan sarana dan prasarana, serta transparansi pendanaan. Disposisi dengan indikator komitmen dan kejujuran dengan mengukur bagaimana komitmen dari aktor kebijakan mendeskripsikan kejujuran dalam penilaian. Yang terakhir, struktur birokrasi dengan indikator struktur organisasi serta peran implementer dalam kebijakan tersebut. Pengukurannya dengan mendeskripsikan pembagian tugas dan peran aktor kebijakan, mendeskripsikan sistematis dalam kebijakan. Nah, untuk yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan desain menggunakan penelitian deskripsi kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi, pemilihan informan dengan teknik snowball sampling yang dimulai dari ketua atau kepala perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, peranan peneliti yaitu menjadi instrumen utama penelitian, proses penelitian yaitu perumusan dan observasi awal. Selanjutnya, unit analisis lembaga yaitu Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, yang terakhir, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Nah, itulah isi dari proposal saya yang berjudul Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Publik di Sumatera Barat. Terima kasih. Thanks a lot.